Action. Halo, selamat malam pemirsa. Sekarang saya berada di Kota Tangerang Selatan. Nah, sekarang saya mau ngopi-ngopi santai, dan di mana tempatnya? Ayo ikutin terus saya. Nah, balik pemirsa, sekarang saya udah sampai di tempat Calme Coffee yang banyak banget pengunjung sini untuk menikmati kopi-kopinya. Minum kopi seperti sudah menjadi kegiatan banyak orang, bukan hanya menghilangkan rasa ngantuk, tetapi sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Dan saat ini saya berada di kedai Calme Coffee yang tepatnya di Kota Tangerang Selatan. Kopi merupakan minuman yang paling disukai banyak orang, kaya akan manfaat mulai dari meningkatkan perhatian dan konsentrasi. Kopi juga mampu melancarkan peredaran darah hingga meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan tingkat stres. Tapi pengolahan kopi yang kurang tepat bisa memicu kanker jika kopi yang mengandung saripati asam amino yang diproses dengan temperatur tinggi di atas 240 derajat Celcius bisa membentuk senyawa akrilamida. Mungkin langsung aja nih, kita penasaran banget kan ada berapa aja nih menu-menu di dalam sana, yang kopi-kopinya kita langsung pesan. Kopi atau non kopi? Kopi aja. Kopi latte. Oke, dingin ya? Oke, siap. Oke, siap. Nanti diantar. Iya. Karena banyak sekali di sini yang penduduk ramai, jadi kita cari dulu untuk menikmati kopi segar. Sorry Kak, ice coffee latte. Makasih, Mas. Iya. Minta waktunya sebentar ya Mas untuk diwawancarain, bisa? Oh iya, bisa. Saya izin duduk ya. Iya, iya. Ya, jadi ada yang bisa dibantu Kak ya? Ya, di sini saya mau wawancara sebentar terkait kopi Calme Coffee di sini kan. Oke. Nah, kalau saya lihat-lihat di sini kan banyak banget ya pengunjungnya gitu ya Mas. Kayak orang-orang yang pada mesen kopi rasanya apa gitu kan. Iya, Menurut Mas melihatnya kayak gimana sih Mas? Kalau dari sisi namanya kita kedai kopi ya, kita pasti akan menjual kopi dalam bentuk espresso base maupun manual brew. Nah, untuk yang di Calme Coffee ini kebetulan ada dua-duanya. Terus selanjutnya tadi di sini kebanyakan memang peminum kopi semua. Jadi hampir jarang yang pesen non kopi. Walaupun ada tapi jarang. Yang gitu sih kalau untuk di sini. Ada lagi? Berkembang seberapa besar sih dari tahun sebelumnya? Kan yang kita ketahui ini kan dari tahun kemarin sampai sekarang kan pandemi ya. Itu ada peningkatan atau Untuk sejauh ini sih kita udah berdiri hampir 6 tahun ya untuk Calme Coffee ini dari ownernya sendiri. Nah, untuk perkembangannya cukup pesat untuk sebelum pandemi justru malah. Jadi saat pandemi itu langsung penjualannya menurun cukup drastis. Makanya kalau dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, jelas pandemi ini sangat mempengaruhi penjualan setiap gelas kopi per harinya gitu sih. apakah ada cara sendiri untuk memancing kayak biar minum kopi di sini gitu? Kita lebih meminimalisir minum kopi dine-in sih ya Mbak, untuk transisi awal pandemi ini dari masa pandemi ke dari masa sebelumnya ke masa pandemi. Nah, itu kita dengan memberikan promo-promo dari Gojek atau Grab gitu, yang jelas kita akan meminimalisir pelanggan-pelanggan yang minum di tempat. Jadi kemungkinan besar kita akan memberikan promo-promo itu yang lebih menarik supaya kebanyakan orang menjaga jarak dan tidak mengunjungi kafe kami, tapi tetap membeli produk-produk kami. Memang pandemi ini sangat berdampak banget Iya, terhadap Pak. para penjual. Di segala bidang lah kemungkinan. Kalau omset per harinya itu biasanya sebelum pandemi sampai sekarang itu per hari berapa ya?
Kalau untuk rata-rata ya, saya rata-ratakan aja pandemi sama setelah sebelum pandemi, pas saat pandemi itu kurang lebihnya 500.000 sampai 1 juta untuk perharinya ya. Mungkin saat pandemi mungkin bisa lebih dari 1 juta itu. Kalau Masnya sendiri nih sukanya biasanya minum kopi apa sih? Kalau kopi saya masih suka explore, jadi beberapa biji kopi yang kurang lebihnya dari suatu daerah saya coba semua. Nah, di satu titik misalkan ada notes kopi yang pas untuk saya, maka saya akan suka itu. Tapi saya tidak akan menutup kemungkinan untuk mengeksplor biji kopi yang baru. Itu aja sih kalau misalnya untuk bicara kopi. Kalau menurut Masnya konsumsi kopi yang benar bagi kesehatan kita tuh seperti apa? Sebenarnya untuk konsumsi kafein setiap orang itu berbeda-beda kadarnya ya. Ada yang satu hari itu mampu meneguk 7 gelas espresso atau 5 gelas espresso atau mungkin bahkan lebih, atau ada bahkan yang kurang dari beberapa gelas. Nah, pada dasarnya sendiri kan kafein adalah stimulan ya, yang menurut pengetahuan saya. Jadi saat sesuatu yang berlebihan seperti stimulan itu akan berdampak buruk juga bagi kesehatan peminum. Jadi pada dasarnya kita juga harus tahu batasan-batasan tubuh kita untuk menerima dosis kafein per harinya. Memang yang saya pernah baca sih itu sekitar 3 sampai 4 gelas espresso per hari. Itu rata-rata tubuh manusia bisa menahan dosis kafein. Gitu. Nah, biasanya kan kalau kita nih kayak di rumah kan suka minum kopi yang ya udah langsung seduh gitu. Nah, terus kalau misalkan di kafe itu kan pasti ada lah cara untuk menyeduhnya, dari alat kayak seperti apa dan apa namanya gitu. Itu ada alatnya gitu. Ada alat-alat khususnya, ada yang pasti kita punya gooseneck. Pada dasarnya gooseneck itu adalah kettle. Di rumah juga ada, cuman gooseneck ini didesain untuk membalancekan atau mengkonsistensikan setiap detik penyiraman saat manual brew. Kalau di kettle rumah kan pada dasarnya itu penyiramannya tergolong besar ya, debit air per detiknya. Nah, dia otomatis tidak akan bisa dikontrol puringnya. Maksudnya kan saat kettle itu, air itu keluar dari mulut kettle, kalau yang biasa ada di rumah itu akan selalu keluar lebih besar kan. Nah, itu yang tidak bisa dikontrol. Nah, gooseneck bedanya itu satu. Yang kedua, kita punya mesin espresso, pasti itu untuk espresso base. Kita juga punya V60 di Reaper, itu untuk manual brew-nya kayak gitu. Nah, untuk cara-caranya kita memiliki cara masing-masing sih dari setiap penyeduh kopi yang ada di sini, dan setiap orangnya beda-beda. Jadi setiap pemegang penyeduh yang berbeda menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Emang setiap kopi itu pasti beda-beda, jadi cara judulnya juga beda-beda gitu, dan tergantung sama orang ya? Iya, lebih dieksplor aja. Jadi biji kopi tergantung dengan prosesnya, apakah dia wash, full wash, honey, wine. Nah, itu setiap biji kopi membutuhkan perlakuan yang berbeda, dan dari si baristanya. Saya juga masih eksplor, beberapa kali memang gagal pasti menemukan rasa-rasa yang pas dari setiap biji kopi yang ada, seperti itu. Yang saya ketahui juga kan kopi itu kan dari tumbuhan atau tanaman gitu. Iya, dari tumbuhan. Nah, terus Masnya pernah nggak sih buat kopi tuh kayak ada yang rusak di bijinya itu gitu, dan apakah itu baunya yang berbeda, atau bisa tahu rusaknya itu gimana gitu, pergantian warna apa? Kalau kita berbicara tentang biji kopi adalah suatu bidang yang berbeda dari bidang saya. Bidang saya di sini adalah penyaji kopi kepada pelanggan. Nah, untuk bidang biji kopinya itu sendiri itu dari pertanian ke roastery namanya. Nah, jadi lebih ke selektifnya di range itu, dari pertanian ke roastery. Jadi yang memilih biji kopi dari tanaman itu ada namanya green bean ya. Green bean yang terpilih, yang dipilih oleh petani-petani yang jelas yang memiliki kualitas yang memiliki tingkatan, itu akan disortir dan dimasukkan ke bidang roastery, maksudnya ke tahap roastery. Roastery sendiri itu memang udah bidang berbeda sekali dengan barista ini. Dia punya ilmunya sendiri, dia punya tingkatannya dia sendiri. Roastery juga, setiap roastery memiliki rasa-rasa yang berbeda seperti itu. Nah, saat kita masuk ke keseringan setiap kedai kopi itu menyuplai menstok biji kopi. Jadi saat dari roastery ke kedai itu tinggal beli aja gitu. Nah, saat mengetahui biji kopinya itu bagus atau enggak atau gimana, itu
biasanya dari baunya aja sih bisa kecium ya. Kalau misalkan untuk ini ya, dia biasanya bau apek. Kalau biji kopi yang kurang ini ya. Kalau untuk untuk kita yang masih awam, biji kopi yang kurang baik itu baunya apek. Karena biji kopi sifatnya dia menyerap segala bau yang ada di sekitar dia. Jadi saat penyimpanan biji kopi pun saat di kedai itu tidak rapat atau tidak sesuai dengan prosedur yang harusnya, biji kopi itu akan rusak. Kurang lebih kayak gitu. Ada lagi yang bisa dibaca? Mungkin kayak harga dan di sini ada jual cemilan atau hanya kopi aja? Oh, kita kebetulan jualnya ada makanan berat juga, cemilan juga ada, kita jual toast kayak gitu, sandwich juga ada, nasi juga ada. Itu harganya tuh mulai dari berapa sampai berapa sih? Range-nya sekitar 15.000 sampai 28.000 untuk minuman ya. Kalau untuk makanannya kita di sini ada sekitar range-nya itu 20 sampai 32.000. Itu pas banget sih buat di makanan meja. Memang market kita di situ. Dan yang terakhir nih Mas, mau tanya kayak ada kesan sedih atau keluh kesah selama pandemi nggak? Terus ada yang ingin disampaikan? Kalau disampaikan untuk apa nih? Pemerintah kah? Atau untuk siapa? Atau Iya, untuk siapapun. Oh, untuk siapapun. Ya, keluh kesahnya pastilah. Yang jelas kita mengalami omset yang masih jauh berkurang daripada saat sebelum pandemi. Gaji kita juga pasti dipotong sebagai barista karena pandemi ini ya kan, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, omset turun, penjualan turun, otomatis kita juga akan sangat sulit berinteraksi dengan pelanggan. Biasanya kita bisa berdekatan dengan ngobrol dengan pelanggan, ini diharuskan social distancing. Nah itu yang memotong mental kita sebagai barista juga sih, paling itu sih. Terus untuk yang disampaikan aja ya, untuk siapapun yang mendengar, Ya. lebih baik hari yang buruk itu harus diiringi dengan kopi daripada hari yang baik tanpa kopi. Itu aja sih paling. Oke, kalau begitu Mas, makasih banyak maaf mengganggu Iya, waktunya Mas. sama-sama. Iya, makasih. Iya. Mari. Iya, makasih Mas. Sama-sama. Baik pemirsa, bisa kita dengar sendiri tadi informasi yang salah satu barista dari Calme Coffee mengatakan bahwa pandemi ini sangat banget berpengaruh pada penjual atau pada barista-barista yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Bye.